ditelepon lah anggota saya itu sama UGD rumah sakit AWS. Damkar, ke rumah sakit. Ada apa bilang anggota kan? Ternyata mohon maaf, burung itu bearing masuk ke dalam burung dilepas. Mohon maaf. Kayaknya itu pernah ada di medsos. Iya, itu yang terlucu, yang terunik. Sempat berhenti keluar dari relawan yang pertama. Kebetulan lihat sosmed, lihat Instagram kan, ternyata dari Red Card Pos 5 buka rekrutmen. Akhirnya cobalah untuk buat gabung. Keluarga oke. Pacarmu gak marah? Bang, belum ditanya bang. Juga cuma Iya sih. Coba AC-nya tuh. tindakan atau mengambil momen tertentu. Oke. Dilihatnya saya bahkan sebelum kejadian sudah di situ kali ya. Jangan ini dicurigai Pak. Ya, Sebelum kejadian beliau sudah ada. Udah ada. Coba diperiksa ada korek, ada iya kan? Ganda juga. Iya. Jangan-jangan agen asuransi Pak. Makanya saya yang paling miris itu melihat langsung itu jenazah di Merdeka Pak Gadis. Yang pada saat itu meninggal itu ya. ya, Yang terbakar? satu keluarga 7 Iya, orang, iya. ada yang besar ubah itu isinya 3 orang. Allah, saya merinding lah. Iya, itu Iya, 7, rasanya 7 di Jalan Merdeka pada saat Merdeka. Iya, Iya. itu Sama ya kejadian kebetulan persis. yang diizinkan masuk hanya saya pada saat itu teman-teman. Ya. Artinya mendokumentasikan bagaimana posisinya. Iya. Karena kan kalau teman-teman evaluasi sudah nggak mikir namanya dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Mari Bicara Media Kaltim. Episode kali ini kembali seperti episode sebelumnya. Selalu kita tampilkan narasumber yang menarik. Kali ini narasumbernya adalah orang nomor 1 di Damkar Samarinda. Kepala dinasnya langsung. Selamat datang Pak Hendra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat waktu sama beliau karena di balik kesibukannya kita tahu Damkar ini kalau tadi kita bicara sebelumnya ya seperti ulat katanya lagi naik daun karena memang lebih gercep dan nantilah kita bahas kenapa sampai bukan berarti orang tidak percaya sama yang selain Damkar tapi memang karena memang ada sesuatu yang membuat respon dan kinerja dari Damkar ini berbeda dan lebih diterima oleh masyarakat. Terus yang selanjutnya senior saya nih, namanya Bang Jokis. Nama panjangnya Joko Iswanto ya Bang ya. Nah, beliau ini ketua dari relawan ITS. Iya. Info Taruna Samarinda. Samarinda. Jadi kalau yang biasa kalau kalian lihat itu info di media sosial atau di medsos yang berkeliaran di warawiri di medsos soal info-info soal kebakaran yang biasanya ada logo ITS-nya. Beliau ini kepalanya nih, ketuanya nih, beliau ini sudah ini. Nah, kebetulan beliau juga masih aktif sebagai pekerja media, sebagai wartawan ya, Bang ya. Di salah satu perusahaan besar di Samarinda, grup Jawa Pos juga ya. Saya bilang grup Jawa Pos aja ya. Sehat, Bang Jokis. Sehat Bang Jokis? Alhamdulillah. Nah, di samping Bang Jokis, ini ada yang paling cantik sendiri. Karena kita cantik sendiri. Namanya Mbak Karen, dia relawan pemadam kebakaran di Posko 5. Red Car ya, Pak? Red Car. Relawan pemadam kebakaran. Relawan pemadam kebakaran di Posko 5 Samarinda Seberang. Betul. Poskonya Samarinda Seberang tinggalnya di Alam Segar 3. Jadi dari ujung ke ujung. Nanti kita bahas kenapa dia sampai mau dari ujung ke ujung. Oke. Pak Kadis, saya panggilnya Pak Kadis ya. Siap. Ya, Pak Kadis ya. Soalnya ini kan obrolan santai Pak. Iya. Kalau saya panggil Pak Hendra juga enggak. Ya Pak Kadis, kalau boleh tahu Pak Kadis sudah berapa lama menjabat ini sebagai kepala dinas Pak? Kurang lebih hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun Iya. Pak ya. Sebelum jadi kepala dinas Bapak aktif di Saya di Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda. Oh, masih Ya. connect sebenarnya. Ya, linear aja dengan pemadam. Ya, oke, siap. Pak Kadis, ini kita mau tanya, kalau bicara soal kinerja Bapak kan kita tinggal Google, cari di internet sudah dapat itu komentar-komentar Bapak di media yang kita pengen tahu sebenarnya latar belakang Bapak ini. Iya. Dulu Bapak itu tinggalnya di mana Pak awalnya? Masa kecilnya di mana Pak?
Saya ini kan ayah saya dulu polisi tapi masih tergabung dengan ABRI. Oke. Ya, jadi anak kolong. Anak kolongnya. Hidup saya itu hanya setelah menikah aja baru ke rumah Baru menetap baru rumah pribadi lah. rumah pribadi. Sebelumnya dari asrama ke asrama saya. Asrama. Iya. Kalau boleh tahu Pak Kadis dulu lahirnya di Lahir di Samarinda. Samarinda. Oh berarti Bapak dulu bapaknya Pak Iya. Kadis dulu tugasnya dari mana ke mana aja tuh? Tugasnya di Samarinda, kemudian di Sanga-Sanga, di Balikpapan, Samarinda bolak-balik berapa kali. Keliling ya Pak ya. Ya, sempat ke Bandung juga. Oke. Ya gitu. Ya. Berarti nanti pada saat nikah baru Baru bukan di asrama lagi. bukan ya Iya, setahun iya. lagi. Akhirnya sudah menetap di satu tempat Pak ya. Iya, Berarti sekolahnya dulu pindah-pindah juga Pak. pindah-pindah. SD 3 kali, SMP 2 kali, SMA 2 kali. Berarti Pak Kadis ini paling pusing kalau ada acara bukber ya. Berarti banyak ijazahnya. Banyak jasa. Asli loh ya. Beliau ini repot Bang Lukis kalau acara bukber Bang. Dia mau ikut yang mana? Iya. Grup ASD-nya ada berapa Pak? 3. Benar. Gitu. Iya. SMP-nya ada 3. Kalau SMA-nya ada berapa Pak? SMA 2. 2. Iya. SMA di mana aja tuh Pak? SMA-nya? Balikpapan, Yang bingung nggak dia? Bagi duitnya. Balikpapan sama sama Samarinda. Samarinda. Iya. SMA dulu di mana? SMA 4 Balikpapan. 4 Balikpapan. Ya, Samarinda. terus di SMA 3 Samarinda. Lulusnya di SMA 3. Iya. Lulusnya SMA 3. Oh, gampang berarti Bang. Kalau SMA-nya gampang Bang. Samarinda gampang dia. Paling juga kalau yang ke Balikpapan cepat gitu. Iya. Nah, oke. Habis dari sekolah Pak, Iya. habis dari SMA, Iya. itu gimana melanjutkan ke Saya dulu awal bekerja, saya lulus awalnya saya mau kuliah terus kan. Oke. Saya lulus di Unmul. Waktu itu terakhir namanya Sipenmaru. Spenmaru? Lulus. Oke. Nah, ada pendaftaran pendaftaran pegawai PNS. negeri, PNS dulu. PNS, oke. Nah, lulus saya. Jadi bingung nih, kalau kuliah pagi kan nggak bisa. Oke. Nah, terpaksa saya ngambil yang PNS. Itu lulus SMA itu ya? Iya. Oke. Baru swasta kuliah di Untak. Oke. Iya, nggak bisa kan kalau di Unmul pagi. Dulu pagi nggak bisa. Karena belum ada Belum. tensi dulu. Iya. Iya. Jadi ya harus kuliah pagi kan. Iya, berarti dia di paginya sampean kerja. Iya. Waktu di dinas mana Pak? Saya di PU. Di PU. Iya, di Cipta Karya dulu tahun 89. Di PU provinsi saya. Itu lagi nyaman-nyamannya dulu. Iya. Lagi nyaman-nyamannya. Nah, karena saya jurusannya bukan teknik sipil kan. Jadi saya mutasi lah pindah ke kota. Oke, dari PU pindah ke Ke kota Samarinda. Kota Samarinda. Ya. Itu di SKP di mana tuh Pak? Di Pemkot. Di Pemkot. Di Pemkotnya. Di sekretariat dulu di bagian Kesra dulu. Oke. Ya, Oh, awalnya. habis itu ke Kesra. Iya. Berapa lama di situ, Pak? Sebentar aja saya mungkin paling banyak saya mutasi di Pemkot ini. Iya, kan ke bawah waktu masih pindah-pindah. Iya kan. Darah. Akhirnya di kehidupan karirnya ke bawah juga, Bang. Iya benar. Iya. Terus pindah-pindah itu Pak Kadis Iya. nggak ngaruh nggak di pergaulan kan Iya. SMA nih kan Iya. kumpul apa zaman itu gimana pindah-pindah apa justru malah temannya banyak atau gimana? Ah itu kelebihannya teman saya banyak. Oke. Iya, di mana-mana. Iya, jadi kalau ke Balikpapan ketemu sama Iya benar. orang Balikpapan keren. Ya itu. Nggak susah ngatur anunya. Ya, ngatur apa tadi Bang? Ngatur duitnya. Susah juga maksudnya. Banyak kawan kan, tapi banyak kawan banyak rezeki. Banyak orang rezeki. Nah, itu, Setuju, ya. setuju tuh Pak Kadis. Oke. Nah, yang menarik ini habis dari kuliah, terus habis dari Kesra, setelah itu kemana Pak? Saya ke Habis dari Kesra. bagian kepegawaian dulu. Kesra ke Badan Pegawaian. Ya. Terus Habis itu saya di Dinas Tata Kota. Oke, dari Dinas Tata Kota. Nah, Dinas Tata Kota saya habis itu ke namanya Kimbangkot ya, berubah Kim Bangkot. Oke. Kimbangkot permukiman dan pengembangan kota. Oke. Habis itu saya ke catatan sipil. Oke. Ya, habis itu ke kantor sekretariat DPRD.
Oh, sempat di sekretariat Iya. kan ya? Oke, Ah. oke. Setelah itu saya di bagian hukum. Oke. Dengan kot. Iya, 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 iya. Habis itu balik lagi ke DPRD. Baik DPRD lagi. Ya, Oke, setelah itu di Korpri. Korpri. Ya, di Korpri saya. Nah, setelah di Korpri, saya di DLH sempat. BLH dulu namanya. Oke. Badan Lingkungan Hidup. Badan lingkungan hidup. Ya. Badan lingkungan hidup ya. Setelah itu ke Dispenda. Dispenda. Sebelum Bapenda kan. Setelah itu lagi saya ke bagian kepala Kasubag rumah tangga Di Pemkot. di Pemkot. Oke. Ya. Setelah Ya, ya, itu saya ke Satpol PP. Oke. Mulai dekat-dekat nih ke damkar. Setelah ke Satpol PP ke Badan Penanggulangan Bencana. Dan alam. Ya, Dari situ baru ke damkar, Pak. iya. Lumayan kan? Lumayan. Lumayan ribet keliling-keliling. Di antara itu, Pak, yang ketemu nyonya di fase yang mana, Pak? Itu masih di PU saya dulu. Oh, masih Iya. di awal ya. Awal-awal ya. Oke. Ya. Ya. Ini tadi sempat kita ngobrol kalau nyonya itu poluan, Pak. Iya, Ya. polisi. Sebelum ke situ, sebelum jadi damkar itu kan pasti ada ikut tes and proper test ya. Iya. Tahu pilihannya ke damkar, tanya bagaimana? Iya, ini kan pasti saya tanya. Iya. Ini yang bikin penasaran. Iya. Yang bikin saya penasaran tuh, Bang. Istri poluan. Iya. Pak Kadis, mohon maaf, Iya. kalau kita punya istri poluan itu ribet nggak, Pak? Dia terbiasa dengan aturan-aturan gitu. Ya, malah lebih disiplin saya. Oh, gitu, Pak. Benar. Saya Contohnya gimana tuh, Pak? Saya karena terbentuk itu karena ayah saya kan. Oh, benar. Jadi ayah saya tuh Benar. orang yang paling disiplin sudah. Polisi paling disiplin. Ya, Ya. biasa dulu kan ayah saya tuh kalau masuk kerja tuh polisi dulu jam 7 Pak. Ayah saya di kantor jam 6 sudah. Buset. Itu. Iya, pada zaman itu ya. Iya. Antaranya itu memang. Polisi tapi masih tergabung di ABRI. Oh, iya. Iya. Oke. Nah, istri saya malah kalah disiplinnya sama saya. Bener. Aman nih, Pak. Aman, Pak. Tapi saya enggak pernah takut sama poluan. Hai. Nah, saya kelinci deh itu. Iya. Tapi, Bang, Dilihatnya kantong. Jadi dimakan masuk ya. kelinci lembut lah ya. Iya. Saja. Tapi kita jadi makanannya gitu. Oke. Pak, dari semua Ya. SKPD yang Bapak kesana kemari, Perangkat daerah sekarang. iya perangkat daerah ya. Ya. Sebelum ke damkar, Ya. yang bukan berarti yang lain tidak enjoy ya. Ya. Yang menurut sampean yang pas dengan kepribadian Bapak, dengan semangat kerja Bapak itu yang pas di instansi mana? Ya di damkar. Oh, malah sekarang? Iya. Tapi sebelumnya BPBD kan kurang lebih linear aja kan. Ya. Nah, makanya saya begitu ada shelter terbuka, open bidding, saya milihnya ke damkar. Oh, ini justru bukan sampai ditugaskan ya, sampai Bukan, ya. saya pilih, Oke. memilih. Alasannya, Pak? Ya karena apa ya? Saya tuh Terbasa, Pak. Hah? Oh, iya, Sobat saya iya, benar. disiram. Jarang udah orang gitu. Sering disiram, Pak. Jadi di perangkat daerah yang paling basah itu di damkar Yang lain sering. sama Perumdam PDAM. Jadi maksudnya ya, tempat basah sering disiram. Iya. Ya, itu. Kalau kalian menurut jamaah lain ya silahkan ya dicapai aja beliau ini. Mas Joki sini ada. Oke. Ya karena bawaan hati aja. Apa Oke. artinya saya tuh punya rasa kebanggaan kalau sudah kita menolong orang. Kan di hidup ini kan Hairnas antohum linas. Artinya hidup itu harus bermanfaat, Untuk sesama harus berguna ya Oke. orang lain ya. Pak Kadis. Ya. Di instansi sebelumnya kan lebih kepada internal ya. Iya. Kalaupun berhubungan dengan orang luar ada prosesnya. Di damkar ini kan langsung. Iya. Direct langsung. Dan menghadapi masyarakat bukan pada posisi yang asik kan. Iya. Posisi musibah. Musibah. Itu terasa nggak perbedaannya dengan pola kerja yang sebelumnya dengan pas di damkar? Ya kalau saya sebenarnya saya ini cenderung di style saya di operasional, istilahnya Lebih di lapangan. lebih di lapangan. Artinya
Ya karena sudah terbiasa, enggak ada masalah buat saya. Oke. Ya itu tadi, kalau sudah menolong tuh ada rasa kebanggaan tersendiri di kehidupan saya. Nah, pas kita sampai di sesi sudah pada saat kebakaran. Ini ada nih dua pelaku, Dua korban. ini Bang Jokis, jangan lihat anunya ya, penampilannya jangan. Bahasa Sundanya, cengek. Cengek itu artinya cabai rawit. Wes, Cabai rawit. Jangan lihat. Kecil-kecil cabai rawit. jangan. Ini beliau ini ya sudah, silakan dicek sendiri aja. Berani orangnya. Ya, Bang Jokis, kok mau mengabdikan diri sebagai relawan yang udahlah bagi biasanya ya, bagi orang tua normal, ngapain kamu cari bahaya, yang sudah mencari bahaya yang justru mengundang bisa simpati bisa antipati ya orang itu ya. Terus siapa sih yang bakal ingat hasil kerjamu? Nah, artinya ini kan bukan pekerjaan favorit, Iya. bukan hobi favorit. Kok bisa menetapkan hati di situ? Ya dulu memang kalau kita ditanya guru SD, apa cita-cita mau? Pasti jawabannya abri, dokter, Pilot. terus pegawai bank, pilot. Ya. Anggota dewan. Relawan nggak ada nih. Mana yang zaman dulu kan nggak ada. Terus saya sebenarnya kemarin dari Berau. Oke. Saya tanya warga Berau, Pak, di sini ada relawan. Apa itu relawan? Malah ditanya balik ya. Iya. Jadi memang relawan ini kayaknya masih apa ya, cenderung dikenal orang tuh sangat terbatas sekali. Benar. Dulu saya jadi relawan tuh di tahun 2014. Oke. 2014 sempat gabung di relawan. Asalnya sih karena ketemu banyak orang aja. Oke. Banyak orang, kita belum ada pada saat itu. Nah 2014, kemudian di 2016 saya ketemu dengan teman-teman media ya. Artinya dilihatnya bahwa saya lebih cepat tiba. Oke. Kalau dulu itu kan kalau informasi terlambat sekali. Oke. Terlambat sekali itu bukan karena informasinya, wartawannya yang lambat. Oke. Iya. Wartawannya tidak gercep mengambil tindakan atau mengambil momen tertentu. Oke. Dilihatnya saya bahkan sebelum kejadian sudah di situ kali ya. Jangan ini dicurigai Pak. Ya, Sebelum kejadian beliau sudah ada. Udah ada. Coba diperiksa, ada korek, ada iya kan? Ganda juga. Iya. Jangan-jangan agen asuransi Pak. Karena saya magang di media, saya cerita dulu. Iya, oke. Saya masih media, saya masih relawan pada situ. Saya setuju bergabung karena kebetulan apa yang saya lakukan sejalan dengan apa tugasnya wartawan. Ya. Sejalan ya. Saya pernah magang 3 bulan di situ. Kemudian ada kejadian longsor di Batu Cermin. Oke. Iya. Tahun berapa masih ingat Bang? 2017-an. 2017. Awal Oke. saya masuk masih. Jadi Oke, ya. pada saat informasi saya dengar, saya sudah di sana. Oh, yang langsung ya? Langsung sana. Jadi kantor itu tahunya 1 jam kemudian. Oke. Bang Jokis, itu ada kejadian longsor, tolong diliput. Saya live lah, ya kan? Jadi momen detik-detik rumah masih berdiri sampai ambruk, saya kirim ke mereka. Jadi kamu belum kesana atau gimana? Aku di luar hitung itu rumah sampai ambruk, menyisir dapat gambar semua. Jadi maka dari situ berkepanjangan teman-teman di media saya mempertahankan bagaimana caranya supaya kita eksis bekerja di situ. Oke. Nah di samping itu dia untuk relawan memang di zaman tahun 2014, 2015 udah banyak banget. Di Samarinda ini kalau hitung-hitungan saya sudah 21 lebih lah. Oke. Satuan. Ya, pada saat itu Pak Kadis. Nah, pada saat itu juga koordinasi antara relawan dengan relawan lainnya belum terjalin dengan bagus. Saat itu ya, periode 2019 ya. Ya, Periode 2018 ya. Nah, Oke. artinya kalau secara patriotisme semangatnya udah sama semua itu. Oke. Gimana caranya datang ke sana padamkan api dan sebagainya. Niatnya udah bagus semua. Tinggal bagaimana kita mensinergikan antara relawan satu dengan yang lainnya, kemudian relawan dengan damkar, kemudian relawan dengan BPD dan OPD terkait yang masalah kemanusiaan. Nah ini yang belum terjadi pada saat itu. Nah di 2016 itu saya keluar dengan satuan saya. Ada konflik internal. Jadi relawan ini politik lah.
Ush, Jadi kalau Berkuasa. Ngeri. Ya, kalau itu ya namanya organisasi Iya, tidak iya. semua sama kan. Iya. Pemikirannya sama, akhirnya saya cabut dari satuan itu. Saya kumpulkan teman-teman gimana caranya supaya teman-teman yang lain ini bisa gabung. Oke. Jadi sampai bentuk sendiri. Bukan, yang bentuk itu malah 10 camat yang di TS itu aslinya. Oh, Saya ini pastinya menarik nih. di tahun Oke. 2016 di Kecamatan Samarinda Ilir. Itu pionirnya dari situ. Iya. Terbentuknya mulai dari situ. Ya, ada 10 camat di sana, ada 4 kadis di sana. Oke. Saat itu, nah sejauhnya membangun bagaimana info-info di Samarinda itu menjadi sebuah informasi yang tepat dan berguna untuk relawan. Oke. Maka terbentuknya Info Karena Samarinda. Iya. Awal daunnya adalah Rembuk Kampung. Oh, Dulu ada dulu. masih ingat saya pakai di situ. Ada programnya malah itu. Ini yang dibahas adalah Gunung Kapur 2. Oke. Saat itu Gunung Kapur itu selalu banjir Pak Kadis. Banjir. Ini Iya. gimana caranya ada Pak? Nah, kami merangkum ke sana ada ada kepala dinas, ada camat termasuk almarhum Manusan, kepala damkar itu masih camat ya. Nah itu dirembukan bagaimana Gunung Kapur ini apa yang harus dilakukan. Iya. Maka terjadilah sampai sekarang dulu jalannya masih rendah, masih tanah. Sekarang makanya dicor. Jadi Itu hasil rembuk kampung kami. Wah. Walaupun sekarang masih banjir. Besar palanya, Pak. Iya, besar banget ya. Nah, sejalan dengan itu ITS kan bukan hanya berkaitan dengan pemerintahan, tentunya bagaimana mengayomi teman-teman relawan. Makanya saya bekerja sama dengan beberapa instansi karena kebetulan wartawan itu linknya bagus ya. Kemudiannya wartawan kan komunikasi dengan narasumbernya sejalan dengan Pak Kadis, Kepala Dinas Damkar, BPD, OPD terkait. Nah, makanya jalan sampai sekarang. Nah di zaman Panusan asuransi sudah mulai saya gelontorkan pada saat itu. Tapi Untuk relawan? asuransinya adalah zamannya Pahit. Oh. Ini 2029 caleg. Ayam terbeli. Utara. Sampai jadi. Tenang, pasti itu udah. Kalau utara, ya lumayan lah. Mani Piro. Siap. Oke, lanjut bang. Setelah berjalan waktu ini kan sudah 2016 sampai 2025 Iya. perkembangan relawan lumayan besar di khususnya di Samarinda dan hampir mengalahkan Banjarmasin lah ya. Banjarmasin dari 2.500 kita masih 2.000. Oke. Tapi dari sisi kerapian kebersamaan Samarinda ya. sudah jauh lebih Terkendali. Cuma satu aja yang mungkin masih terkendala teman-teman adalah operasional mereka. Yang saya tahu di Banjarmasin itu pemerintahnya tiap tahun menggelontorkan uang 700.000 per unitnya untuk kendaraan operasional. Tapi mudah-mudahan nanti dari pemerintah Kota Samarinda juga bisa memfasilitasi. Langsung ke kamera. Pak Wali, begini Pak Wali. Mudah-mudahan. Tinggal cari nomenklaturnya. Tetap ada alur yang. Iya. Sekarang ini untuk relawan kurang lebih 170-an ya. Itu keluarga. Iya, untuk relawan. Tapi memang soal relawan Pak, kita Ya. juga, ya saya secara pribadi juga akui Pak. Iya. Bagaimana perjuangan mereka tidak peduli mau di responnya baik buruk atau bagaimana pun. Dan ini jarang didapat di daerah lain. Jarang. Makanya saya sempat pulang kampung ke Palu beberapa kali cerita kalau kenapa kebakaran kemudian ada info kan. Saya kan masuk di beberapa stasiun. Oh cepat betul iya ini. Loh ini dari mana? Relawan, grup relawan. Iya. Apa itu? Nah gitu. Padahal sebenarnya mereka kalau untuk menolong musibah ya seperti biasa kita pasti langsung tolong kan. Iya. Cuma bilang ini mereka lebih terkoordinir. Bahkan ada di wilayah itu mereka punya posko masing-masing, posko mandiri. Wah kayak gitu ya. Tidak dia. Bilang ini memang dari niat mereka, dari ya memang tidak ada niatan untuk apa gitu. Memang benar-benar relawan saya bilang. Iya. Bilang ini luar biasa kinerja mereka ini sangat-sangat membantu pemerintah. Makanya saya apresiasi relawan di Kota Samarinda ini. Artinya mereka berjuang demi kemanusiaan itu peralatan beli sendiri apa BBM apa soalnya itu hebat itu. Makanya ada istilah itu kan relawan tidak dibayar karena bukan tidak bernilai tapi memang tidak ternilai. Dulu saya ingat di bawah tahun 90-an Samarinda ini loh kebakaran itu bisa sampai ratusan rumah. Betul. Tapi dengan adanya relawan membantu damkar dicegah ya
Artinya perluasan para relawan satuan ini kan dia berada di lingkungannya kan, langsung diciptakan, mereka menciptakan satuan itu untuk menjaga lingkungannya. Nah, jadi cepat, istilahnya ujung tombak lah istilahnya. Jadi tunggu mobil kami, respon time kami kan dari Kementerian Dalam Negeri kan paling lama 15 menit. Tapi di Damkar Samarinda di bawah 10 menit kita sudah luar biasa. Bang Jokis, secara kerja sangat diacungi jempol ya, sangat kita apresiasi. Tapi seperti saya bilang di awal, kan tidak semua tuh orang di rumah setuju. Ada perlawanan nggak dari orang rumah? Ya alhamdulillah kalau keluarga aman lah ya. Memahami. Rumahnya benar atau memang disembunyiin, Pak? Ya kalau itu secara umum sih nggak ada masalah ya. Artinya apa yang saya lakukan sejalan dengan pekerjaan. Oke. Nah, ya kan artinya tidak mengganggu lah. Iya. Artinya tidak mengganggu dan kebetulan juga istri ada di lingkungan relawan juga. Oh, Dia ada. kok anu Pak? Tadi gimana gitu kan? Ya. Berarti tes itu kan salah satu yang boleh dikatakan mencetuskan namanya call center 112. Oke, siap. Jadi sebelum 112 itu saya dengan Pak Parmin, Pak Kadis itu berkumpul. Bagaimana caranya Samarinda punya nomor darurat pada saat itu. Lah 112. Ya. Dan kebetulan istri ada di operator di situ. Jadi membantu juga dua saya gitu. Kalau ada kejadian A disampaikan ke damkar, begitu dia sebaliknya. Lebih anu Pak ya, lebih semangat juga sih. Karena sudah kekunci ya. Oh, yang itu ya. Nah, ini ada Mbak Karen. Mbak Karen ini mahasiswi Mahasiswi. di Unmul. Iya. Jurusan Bimbingan konseling. semester 5 ini Bang. kelahiran 2005. masih 20 tahun. Sekarang berapa tahun? 20. Duh, bener banget. Sudah asuransi Pak kita. Sudah bisa ya. Bisa dapat asuransi. Oh, bisa dapat asuransi ya. Ini lebih unik lagi, cewek jadi relawan. Biasanya cewek itu kan ya begitulah ya. Ya. Cewek itu kan dan dia Terbatas ya. TikTok tanganmu kan. Bunda bukan kamu ya. Bukan. Nonton ya. Aku nonton. Karena istri saya juga di multimedia Pak. Sini. Sama kekunci juga sebenarnya sih. Nah, dok kan kok mau sih jadi relawan? Itu saya pengen tahu percikan awalnya sampai mau jadi relawan itu apa sih? Momen apa? Apa ya, sebenarnya dulu karena sering kan kayak lewat suara apa ini gitu kan. Sirene gitu. Sirene kok banyak gitu. Lama lihat sih, oh temen ada ikut relawan kan. Temen dia ikut relawan. Terus kebetulan saya juga dulu SMK 5. Oh gitu. Iya, SMK 5. Di situ juga aktif sebagai relawan. Iya, di Regam. Saya aktif di situ. Akhirnya mulai ikut kegiatan. Ikutlah di relawan, tapi sebelum di Redkar. Jadi masih relawan yang berdiri di sekolah. Enggak, sudah di luar. Oh, sudah di luar. Sudah setelah lulus itu ya? Masih SMK. Masih SMK. Ikut ada sekitar setahun. Sempat berhenti keluar dari relawan yang pertama. Kebetulan lihat sosmed, lihat Instagram kan, ternyata dari Redkar Poste 5 buka rekrutmen. Akhirnya cobalah untuk buat gabung. Oke. Gabung, udah masuk, udah kan ada kayak surat formulir juga, ada surat persetujuan orang tua segala macam. Jadi minta izin lah sama orang tua kan, suaminya orang tuh bilang, ini apa, ini kegiatan apa, ini dari sekolah kah, enggak, ini kegiatan di luar, cuman ya fokusnya membantu gitu, cuman masih kayak kurang paham gitu kan dalam bantunya kayak bagaimana gitu kan. Terus nanti bantunya kalau ada kebakaran kayak gini, cuman belum langsung terjun ke cara pemadaman, mungkin di medisnya gitu. Jadi
selama berjalan dikasih tahu sama orang tua tuh kayak gini akhirnya ngedukung. Udah kaget mereka dikasih tahu gitu. Pertama kaget kayak kamu Iya. perempuan loh gitu. Iya. Masa mau ikut kayak gini, ya nggak apa-apa gitu, selagi membantu gitu. Oh, tapi kamu tetap kasih Dia argumen tetap ya. kasih tahu ini Iya. tujuannya ke sini gitu. Biasanya kan anak cewek minta izinnya kan mau ikut tari ya kan, fashion gitu kan. Relawan. Iya. Saya baru tahu Pak, kita kalau masuk relawan isi form khusus. Ya sebenarnya sih tergantung satu masing-masing. Oh. Kalau lebih bagus memang harus ada administrasi supaya nanti orang jawabannya ada, terutama kepada orang tua. Oke. Rupanya sudah sampai begitu ya tempatnya ya. Iya. Begitu ya. Iya. Sebaiknya begitu. Cuma ada memang yang hanya sekedar hobi suka-suka gabung. Tapi kalau bisa itu dihindari karena menanggung jawabannya dia repot. Apalagi masih umur 17, Iya. masih tanggungan orang tua lain. Oke. Jadi memang dari kalau saya inginnya sih hobi itu harus ada sampai ke orang tua memang. Artinya orang tua dengan mengizinkan itu lebih bagus lah. Oke. Nah, keluarga oke. Pacarmu gak marah? Kita Bang, belum ditanya bang. Itu juga cuma Iya. Coba AC-nya tuh. Ini cuacanya nggak sehat. Iya. Sorry bang ya, saya serius ini bang. Pacarmu nggak masalah apa kalau kamu jadi relawan? Jangan bilang udah punya pacar ya, jangan bohong lah. Betul, udah punya pacar kan? Ya atau orang yang lagi dekat lah, nggak marah sah apa kalau kamu jadi relawan gitu kan? di mana satu tim. Kebetulan satu posko. Wah, sudah. Itu clear. Clear sudah. Kita nggak usah tanya lagi bang. Paham ya? Paham. Oke. Jawab semua itu bang. Kenapa dia jauh poskonya kan? Terjawab semua itu bang. Dia tinggal sini ya sudah. Clear. Oke, kembali ke Pak Kadis. Siap. Pak Kadis. Ya. Seperti tadi kan kita bahas. Bicara kebakaran, bicara langsung ke masyarakat. Iya. Pasti punya beragam pengalaman juga. Baik. Ya Pak Kadis ya. Pengalaman yang paling unik, yang paling aneh itu Pak. Iya. Apa itu Pak selama sampai mengkoordinir kebakaran ini sama Baik. Ida ini? Jadi Siapa, Om? Iya. Jadi saya jelaskan dulu. Damkar ini seluruh Indonesia. Kalau dulu kan hanya memadamkan api. Oke. Ya, tapi kami ada bertambah nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Seluruh Indonesia ada penyelamatan. Oke. Ya, jadi penyelamatan kami itu ada 14 penyelamatan. Ya, pertama itu vertical rescue, menyelamatkan orang di ketinggian. Kemudian evakuasi evakuasi kecelakaan transportasi. Oke. Ya, misalnya orang terjepit di mobil insiden kan tabrakan, Oh, jenazah atau masih Oke. hidup, kita ada alat potong. Oke. Kemudian water rescue ya, Buat rescue. ya Oke. orang tenggelam evakuasi. Kemudian animal rescue, yaitu yang Wah, banyak ini yang banyak di medsos nih. ya, Hmm. tangkap ular, evakuasi tawon, Oke. ya kemudian biawak, Oke. buaya pun bisa. Nah, Jambu masih di darat. masih di darat, Masih di darat, di darat. di air. Hati-hati bang. Hati-hati bang. Ya. Buaya itu tuh. Makanya saya bilang hati-hati bang. Ya. Oke lanjut. Kemudian pelepasan cincin yang tangan terjepit, cincin tidak bisa keluar itu, bekas ya. Iya. Kemudian penyemprotan tumpahan solar, kan banyak kecelakaan itu. Iya sering itu. Iya. Sering di Samarinda, sering di Iya, beberapa mobil titik yang tertentu. bocor, apa segala macam, melarikan diri mobilnya, banyak orang jatuh segala macam, itu kita semprot. Ya, kemudian evakuasi kucing terjepit, anjing bahkan. Oke. Kemudian kompor gas bocor, bisa telepon kita juga. Iya, kunci jatuh segala macam. Pokoknya semua kalau bisa kita layani. Iya. Kami 20 ya, atasannya hilang. Cuman damkar itu satu aja.
semua api bisa dipadamkan, cuma api asmara yang Ya, berat itu Ya. kan. Pelayanan kami 24 jam. Iya. Pokoknya mau dini hari, subuh segala macam. Iya. Terus gratis. Nah, tadi yang ditanya yang apa namanya? Pengalaman yang paling paling aneh Pak, paling berkesan dan aneh gitu. atau paling sedih dulu ya. Ya. Semenjak saya pertama jadi Kadis Damkar itu di bulan puasa itu tahun 2022 ada kebakaran. Oke. Jadi kebakaran itu meninggal orang terkurung di dalam ruko, Buko. 8 orang akhirnya meninggal. Oh, saya tahu ini. Iya. Oke, lanjut Itu Pak. akibat dari OOC, auto kontrol Iya. mobil nabrak Kios BBM. pom ini Pak ya. Pom ini, belum pom ini, masih kios solar. Masih kios Ya. BNN ya. Bakar hebat, membakar ada toko plastik landasan elektronik ya, Bang James ya. Toko plastik, toko elektronik sebelahnya sama toko apa itu? Kelontong. Toko contoh. Akhirnya terbakar dari bawah. Orang yang di atas itu lagi tidur, rupanya habis sahur mungkin ya, habis Iya. tidur, lelap, api terbakar dan keadaan terkunci, pintu darurat tidak ada. Jadi tidak meninggal terbakar, tapi misal karbon monoksida itu CO, akhirnya meninggal. Nah itu apa pengalaman miris saya. Iya. Ya. Nah sisanya pengalaman unik-unik dan lucu-lucu aja. Coba Pak, kasih satu Pak. Pengalaman yang lucu itu Pak. Kami di tahun 2024 di awal tahun baru olehnya ya pergantian Iya. ditelepon lah anggota saya itu sama UGD rumah sakit AWS Damkar rumah sakit ada apa bilang anggota kan ternyata mohon maaf burung itu bearing masuk ke dalam burung dilepas tidak mohon maaf Kayaknya itu pernah Itu- ada di medsos itu. iya Ya. itu yang terlucu yang terunik jadi pelepasannya itu sampai 2,5 jam Mas Oki menghabiskan berapa mata bor itu berapa grindam Soalnya itu. jangan sampai salah lepas ya. Jangan salah lepas ya. Biasa kan kita anggota Cincin memotong tangan. cincin itu kan paling sekitar 2 sampai 3 menit lah. Iya. Ini 2,5 jam. Karena biar itu baja 3 sisi lagi, sisi dalam, sisi tengah, baru di luar. Nah itu kok saya pikir kok ada orang begitu gitu ya. Motivasinya apa Mas Joko saja yang tahu nih apa pikiran mereka? Enggak Bang, saya membayangkan dia menerima getarannya itu Bang. Iya. Dia menerima getaran pada saat dikerja itu kayak apa? Satu lagi lucu ada. Kita ini kan mengevakuasi binatang liar yang membahayakan seperti ular, tawon atau biawak atau apa namanya monyet lah ya. Ada anggota ditelepon ibu-ibu telepon. Damkar ya, ada yang bisa kita bantu Bu? Ini Pak, di rumah saya ini masuk toke bilang kan. Jadi bilang anggota kami, Pak, Bu, toke itu Bu tidak membahayakan, Ibu bisa usir aja. Ya saya cari tidak ada bilang tokenya. Itu sama aja apa namanya mengganggu pikiran saya dibilangnya. Astaga. Bunyi toke itu mengganggu pikiran. Oke, iya. Sampai segitunya gitu. Iya. Tapi ya tetap ada satu gerak. Tetap direspon Pak ya. Tetap direspon ya. Luar biasa memang. Ini ya, jadi kenapa sampai seperti di awal kita bilang kenapa Damkar itu menjadi idola bagi masyarakat untuk yang gercepnya ya seperti ini. Karena dia tidak mandang persoalannya. Iya. Yang penting ditolong dulu Pak ya. Tolong dulu. Mengenai nanti persoalan di lapangan itu gimana ya udah. Iya. Nanti biar berjalan dengan Iya. padanya. Suami istri kelahi juga kemarin kan panggil Damkar. Akhirnya kita datangi diyakinkan suaminya ini diantar ke orang tuanya. Kalau enggak dipukuli suaminya belum. Sampai ke situ Pak ya. Iya. Nah, kalau dari sisi relawan, Bang Jokis, pengalaman paling berkesan selama sampai jadi relawan. Ya kalau pengalaman berkesan cukup banyak lah ya. Ya. Tapi kalau pengalaman yang menyedihkan yang dirasakan teman-teman pasti
Kadis juga tahu kita kehilangan sudah 4 orang Iya. relawan kita Pak Kadis ya. Iya. Dan gitu ya. sekali kehilangan 3 lagi ya. 3. Terus itu setelah yang terbaru di Apsarani ya itu cukup pukulan telak ya buat saya, buat Pak Kadis. Bagaimana momen itu menjadi momen yang kurang mengenakan lah. Betul. Artinya pada saat itu teman-teman yang berniat ke seberang ya Pak Kadis ya. Iya. Artinya Kebakaran. sampai ke seberang Iya. karena mungkin Mengejar waktu gitu. mengejar waktu, timing dari kondisinya malam, Iya. ya sempat menabrak pohon, akhirnya oleh dan Terpental. terpental. Iya. Itu suatu hal yang betul-betul jadi pukulan telak bagi kami pada saat itu. Iya. Tapi yang jelas bahwa di luar itu ini jadi pelajaran buat teman-teman juga, Iya. bahwa apapun ceritanya menuju lokasi kejadian tetap keselamatan yang Lebih penting. Iya, betul. Ya, saya lupa tadi ada momen lucu juga. Orang putus cinta. Ini. Iya. Ini Pak. Jadi putus cinta itu dia naik ke gedung tinggi, gedung kosong ya. Saya mau bunuh diri. Ya mau bunuh diri. Oke. Ya kita sempat evakuasi naik juga kan pakai vertical rescue pakai Oke. ini temali kan. Ditanya kenapa mau bunuh diri? Diputusi pacar. Perempuan atau cowok Pak? Itu. Perempuan. Oke. Iya. Putus cowok. Oke. Ya, ya banyak lah macam-macamnya kan unik gitu kan. Jadi ya, Ya. kalau punya masalah sama pasangan, jadi ngeliatin orang tua ke damkar aja sudah. Iya, Nah, iya. Mbak Karen ya, relawan ini kan, ya seperti tadi ya, kurang lebih tugasnya berarti sama dengan pemadam kebakaran Mbak ya, sebenarnya relawan ini ya, kurang Iya. lebih membackup ya. Backup. Berarti tidak jauh-jauh tuh sama dari korban kan, Iya. kayak tadi yang Bang Jokis bilang, Pak Kadis bilang, sudah punya pengalaman lihat mayat itu, lihat Kalau korban. pengalaman juga sudah. Terus pertama kali ngelihat korban dengan bentuk yang sebegitunya, gimana rasanya kalau perempuan? Kalau si laki-laki kan paling Biasa. biasa. Yang terbiasa. Kalau dari sisi perempuan tuh kayak apa sih kalau melihat seperti gitu awalnya ya, Oh. pertama kali gitu ya? Kalau awal pasti kaget kan, kaget. Terus kayak kasihan juga gitu sama keluarga yang ditinggalkan sama Iya, korban. iya, Cuman iya. karena ya ngikuti alur aja gitu kan, jadi sudah terbiasa. Gitu sih. Iya. Iya. Saya masih ingat pertama kalau Bang Jokis di satu sih mungkin hampir hari-hari kalau ada korban. Iya. Saya pertama lihat korban itu 3 hari susah makan, Mbak. Dulu kan zaman belum ada medsos ini kan, Iya. kita itu nongkrongnya di rumah sakit. Ya. Rumah sakit. Saya yang paling miris itu melihat langsung itu jenazah di Merdeka Pak Kadis. Yang pada saat itu. meninggal itu ya. Ya, Yang terbakar? satu keluarga 7 Iya, orang, iya. ada yang syarat ubah itu isinya 3 orang. Allah, saya merinding lah. Iya, itu Iya, 7, iya. rasanya 7 di Jalan Merdeka pada saat Merdeka. Iya, Iya. itu Sama ya kejadian kebetulan percis. yang diizinkan masuk hanya saya pada saat itu teman-teman. Ya. Artinya mendokumentasikan bagaimana posisinya. Iya. Karena kan kalau teman-teman evaluasi sudah nggak mikir namanya dokumentasi. Dokumentasi itu memang penting pada saat nanti polisi datang, posisinya di mana menjelaskan. Ini kan harus ada dokumentasi. Saya dokumentasikan bagaimana ibu dan anak satu drum, Iya. terus nenek sama nus di satu bak. Ya tujuan mereka pasti menyelamatkan diri, makanya masuk ke dalam. Iya. Itu orang katanya Matang lah. Om Jokis ya. Iya, yang di Merdeka itu. Merdeka. Tapi itu matang jadinya. Iya. Itu saya lihat langsung. Kemudian di Merdeka juga yang ODGJ sudah keluar tapi masuk lagi. Ya jadi Iya, biasa Pak Adi. Kalau orang yang bergelut di kemanusiaan ya sudah biasa. Sudah biasa ya. Iya. Nah tugas teman-teman juga kan bantu aparat kepolisian kalau di mana posisinya gimana Oke, gitu kan, bisa iya. bantu itulah. Artinya sebenarnya penting kan seperti itu. Tapi ada juga Pak, ada yang memang saya pernah ngobrol sama ya kayak polisi juga sebelumnya. Memang sih. Kalau dalam pikiran kita orang korban kebakaran itu kan mereka kebakar Iya. dengan keras, padahal sebenarnya mereka tuh meninggalnya mungkin karena hirup asap ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya. Tidak sampai kebakaran yang kesakitan itu Iya. jarang seperti itu ya. Kita nggak tahu ya Pak ya. Tapi Iya. memang katanya Kebanyakan biasanya nggak- gosong. iya, kebanyakan, gosong 100%. kebanyakan dia menghirup itu duluan ya. Apa gas apa tadi monoksida apa? CO. CO itu ya. Nah, karbon Dia monoksida. sudah pingsan, habis itu baru. Iya. Iya. Iya seperti itu. Dan kalau kebakaran tuh macam-macam juga. Ada sengaja dibakar ODGJ,
kemudian berkelahi suami istri ya Mas Yogi ya, itu ada anak juga bakar. Ya, ada juga yang kamuflase apa istilahnya, meninggal itu dibunuh dulu. Oh, Ya. menghilangkan jejak ya. Iya. Nah, kemudian ada asuransi. Wes. Nah, itu macam-macam. Iya. Tapi yang terbanyak itu korslet listrik. Iya. Korslet. Kedua masalah kompor bocor, kompor gas. Oke. Wah, menarik ini, Mbak. Masa yang waktu kita terbatas. Iya. Pengen ngobrol panjang lebar Iya. soal, karena ternyata kalau dalam pikiran kita yang awam ini kan pemadam kebakaran Iya. aja. Nah gitu, ternyata ya seperti tadi, Iya. ternyata bidangnya banyak. Menyelamatkan. Terus panggilan hati bagaimana kayak Bang Jokis ini jadi relawan dengan segala macam resikonya. Iya. Mbak Karen ini ya walaupun sebenarnya mungkin alasan utamanya kita nggak tahu ya, mungkin karena urusan cinta ya. Kita nggak tahu juga ya. Tapi pilihan dia untuk menekuni Iya. jadi relawan itu luar biasa Pak. Itu pilihan bagi saya, bagi kita yang awam ini, itu pilihan yang sulit Pak sebenarnya. Pilihan yang tidak gampang gitu kan. Apalagi sampai harus, saya baru tahu loh itu Bang, kalau harus ada izin-izin itu. Tidak menghasilkan uang juga kan? Tidak menghasilkan uang. Iya. Kepuasan. Iya, itu betul-betul. Iya, Ya, kemanusiaan. Ya, semoga ini hasil kerja tulus teman-teman ini ya bisa Pahala. berpahala ya, bisa Iya. juga membawa rezeki yang melimpah lah bagi teman-teman relawan gitu. Karena mungkin memang kerjanya seperti itu, tapi rezekinya mungkin dari bidang lain. Iya. Ya. Oke, ini untuk terakhir Pak Kadis. Siap. Pak Kadis ya, bisa sedikit statement soal bagaimana kemitraan Damkar sama relawan dan bagaimana harapannya Pak Kadis ke depan seperti apa? Baik. Iya, jadi mungkin closing statement saya. Usahakan satu rumah wajib satu alat pemadam api ringan, APAR untuk pencegahan dini kebakaran. Oke. Ya, itu banyak menolong kita. Oke. Ya, APAR itu apa ya? Kalau saya gambarkan investasi lah untuk menjaga aset kita. Ya. Oke. Dan harganya juga tidak terlalu mahal. Ya di rumah itu yang minimal 3 kilo lah. Kalau misalnya kebakaran kecil, misalnya seperti kompor meledak tuh apa istilahnya ya? Iya. Nah, itu langsung mati karena APAR, gas keluar. Kemudian listrik, misalnya di steker atau di stop kontak terbakar, di partisi liwet atau papan kayu, itu kalau kita siram tambah jadi. Kesetrum gitu. Ilmu ini. Ya, kesetrum. Oke. Jadi sekali APAR harus mati. Oke. Minyak juga, minyak itu kompor kan minyak kita siram tambah jadi. Tapi kalau APAR dan banyak terbukti di Samarinda APAR ini menolong. Jadi banyak kebakaran Om Jokis, laporan anggota banyak dikeroyok sama mereka. Program Pak Wali ini bagus, RT rata-rata beli pompa portable dengan APAR. Jadi pernah kejadian kebakaran berapa kali saya dapat laporan itu, rumah satu orang terbakar, tetangga ngeroyokin, nggak jadi besar. Oke. Ya, karena kan kebakaran itu kan definisinya api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendali, juga mengakibatkan korban harta maupun nyawa. Betul. Ya. Itu, dan dengan relawan kami juga selalu bersinergi, kolaborasi. Kalau apa-apa itu kita pernah rapat Om ya. Jadi selama ini so far so good lah. Gaya kayak pintar-pintarnya. Kalau nggak pintar aja di Kadis ini. Tapi ini menarik Pak. Soal memang idealnya satu rumah satu APAR. Wajib, minimal Pak, ya? wajib. Sekarang saya tanya, di studio ada apa nggak? Harus beli. Oke. Daripada aset kita ratusan di sini lagi. Iya. Seberbeda maksudnya. Woi, Jangan begitu. harus Pak Kadis ini. Kenapa Pak? Kejujuran itu tuh adalah kunci. Soalnya ada yang kejut terjadi 2 kali. Iya. Betul Pak. Betul. Oke, menarik. Ya itu. Intinya mudahan Samarinda
jangan terjadi bencana khususnya kebakaran hebat atau gimana Pak? Memang betul Pak Gadis, semenjak relawan ini semakin berkembang, Ya. Potensi untuk kebakaran dengan skala besar itu Iya. cenderung berkurang lah ya. Dan kurang. Tapi yang bilang itu kerugian bagi kita bang. Iya. Saya kerugian bagi kita berdua. Kenapa sebetulnya? Kita dapat api bang. Di mana dapat sih? Apa itu masalahnya? Ada pegawai kan? Saya kan menjadi marketing iklan. Ini kerugian bagi Oke. Oke, Karena aku bilang ini Pak Gede supaya lambat-lambat sedikit lah. Nah, Iya. Asin kali ini. Ajar melangkah TKA ya nah. Ajar melangkah pembasahan. Aduh. Sama ya, kayak ini Dimas ya kan. Mas, bang, udah apa? Oke. Jadi kamu nggak ke sana? Sudah selesai kan? Sudah selesai bang. Jadi, udahlah tunggu info hubungannya. Karena Dimas ini termasuk yang detik bang. Iya. Drop. Nah itu udah. Makanya dia kalau dia sudah kayak gini, makanya dia langsung biasanya dia lihat HP kalau ada aktivitas kita rapat apa, Iya. HP, bang, kayaknya langsung kita sudah paham gitu. Jadi kan bapaknya Ya, makanya itu. Oke, Bang Yokis, terkait posisi Samprayan sebagai relawan ini, ada yang disampaikan sebagai closing statementnya, bagaimana sebenarnya posisi sampean, jadi biar nanti warga itu jangan salah menilai terhadap relawan, ya kan? Yang pertama memang masih banyak warga kita yang kurang memahami perbedaan antara relawan dan damkar. Ini terus terang aja ya. Oke, ini ya penting ini. Ada. Artinya kalau relawan pure itu tidak seperti punya peningkatan seperti damkar. Sudah ada perbedaan itu. Kalau masalah fungsi mungkin sama. Siap. Mau dia mobilnya unit tangki dengan portable, fungsinya sama, nyiramkan api. Itu sama. Hanya saja perbedaan di sini yang harus dilihat bahwa relawan punya keterbatasan. Saya ingat betul di daerah Arga Mulia, kebakaran hebat, relawan yang lebih dulu karena memang posisi di situ. Iya. Tapi karena dirinya sendiri yang datang jadi korban. Korbannya pertama korban omelan sudah pasti. Kamu datang pun nggak apa-apa. Padahal relawan itu fungsinya ada dua. Pertama tindakan, kedua informasi. Oke. Informasi inilah yang diperlukan relawan. Siapa yang datang dulu Pak Gadis? Gitu ya Pak ya? Iya. Dia bawa hati, dia informasikan, bukan berarti dia tidak membantu. Justru dengan informasi ini, itulah bantuan yang paling penting. Tidak tahuan aja masyarakat. Jalannya di mana, kondisi truk bisa masuk apa enggak. Itu fungsi relawan pada saat itu. Jadi bukan berarti relawan untuk padamkan api saja. Ada fungsi informasi juga ada. Oke. Cuman mungkin saya potong sedikit. Relawan Om Yokis, jangan juga nyemprot itu pakai air ya maaf comeran lah. Soalnya kita punya pengalaman Pak Adi, setelah memadamkan api kan kita pulang sudah damkar. Kita pulang lagi Pak Damkar, balik lagi ke rumah. Kenapa kebakaran lagi Bu? Oh, bukan, rumah kami bawa dulu. Kan pakai stiker bang. Jadi memang jadi mungkin saya pribadi Om, tolong sama teman-teman relawan. jadi saya sebenarnya terkejut pada saat itu Pak Gadis. Kan teman-teman ngapain cocok-cocokannya kan? Sejak Tapi usaha mencari air tuh effort. Iya. Tapi memang beda ya. Airphone dengan sebetulnya lebih cepat sebetang ya. Ini padamnya ya kan. Karena ada unsur padat gitu ya. Padatnya. Itu tadi rumah kamu lagi bukan Pak, rumah kami bau. Oke. Jadi selain itu memang pengertian kepada masyarakat tentang keterbatasan relawan dengan semangatnya yang tinggi ada. Nah yang kedua relawan ini pasti ada di setiap permukiman. Saya yakin itu. Iya. Dan saya minta untuk warga itu tidak terlalu panik. Oke. Karena pasti relawan akan memberitahukan kepada relawan lainnya Siap. langsung damkar. Ya. Nah, Iya. jangan cari juga alergi terhadap relawan. Relawan ini siapa sih datang-datang gitu-gitu aja. Iya. Nah ini yang harus kita hindari. Kita harus bersyukur bahwa di daerah kita ada relawannya. Iya. Kepanjangan tangan dari teman-teman damkar. Macam-macam ya. Karena kalau damkar kan masing-masing posko ada. Tapi kalau relawan bisa di RT-nya ada, dari kelurahan itu ada. Ya. Nah sekarang dengan 11 posko damkar dengan keterbatasan tenaga ini yang bisa menutupkan adalah dari relawan. Iya. Mungkin warga sendiri. Oke. Nah yang ketiga untuk teman-teman relawan sendiri ya tetap safety saat bekerja. Ikuti aturan main yang sudah ada yang ditentukan oleh Damkar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, APD. utama keselamatan terutama khusus APD-nya. Kalau merasa informasi itu
cepat dapat, tapi Anda tidak siap dengan APD-nya, cukup di ring 3. Iya. Ya, cukup di ring 3. Apa itu ring 3? Mengarahkan teman-teman yang akan datang. Oke. Ya, mengarahkan, Oke. mengatur posisi itu ring 3. Iya, iya. Dan insya Allah kalanya sama lah itu. Iya. Ya kan, jadi tidak perlu ini. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, itu ini penting sekali. Jadi jangan karena relawan yang sering kalian lihat di medsos itu, wah relawan, segera matikan Pak. Padahal bukan cuma itu aja, Bukan cuma itu, fungsinya. banyak fungsi relawan di Banyak PKK. berkoordinasi. Oke. Saya juga akhirnya baru tahu juga ini. Nah itu ini asiknya di podcast ini Bang. Iya. Ya. Oke ya. Mbak Karen silahkan sampaikan untuk closing statementnya. Ini yang itu aja atau gimana? Apakah tetap mau sama ini? Maksudnya di pasal 5 gimana gitu ya kan? Tidak yang pasal 5. Oh, sudah ada apa? Saya memang kan Bang, saya secara pribadi kalau lihat relawan itu perempuan, Iya. Gitu ya. apresiasi saya tuh tinggi Bang. Karena apa ya? Bisa dibilang dia tuh melawan kodratnya ya. Ya walaupun dia mungkin di rumah tetap jadi istri atau apa, tapi kan menjadi relawan dengan posisi dia Iya. sebagai perempuan, itu waduh tantangannya. Biasa ya. Menurut saya dari sudut pandang saya tantangannya lebih daripada kita yang cowok, dari kita yang laki-laki gitu. Silakan Mbak Firani. Seperti apa? Ada yang mau disampaikan supaya orang tahu kalau cewek jadi relawan Apa tadi? siapa? Sebagai closing statement silakan. Atau ini calon? Itu kan tuh. Silakan Mbak. Mana? Kamera yang mana? Oke, situ. Iya. Untuk yang ini bukan berarti perempuan tuh nggak bisa jadi pahlawan buat orang lain gitu. Kan? Karena kadang orang di luar mikir dia perempuan apa sih, harusnya kan di rumah. Tapi dengan bentuknya ada relawan perempuan, kita buktiin perempuan tuh bisa juga seperti teman-teman yang laki-laki punya keberanian. Terus sama yang katanya Om Jokis tadi, APD-nya dilengkapi lagi. Siap. Seperti itu sih. Tetap semangat lah, mau itu relawan yang laki-laki maupun yang Sri Kandi, tetap semangat. Oke. Kok sebutannya Sri Kandi ya? Iya, Sri Iya, Kandi. sport di bumi Sri Kandi. Iya. Kalau di rumah? Umi. Oke ya, jadi ya menarik ya kita episode kali ini karena memang seperti yang kita bahas dari awal, kinerja damkar yang semakin luas ya, bagaimana mereka kerja juga tidak ingat jam, tidak mengingat waktu, bisa dipanggil kapan saja, bukan berarti tadi ya tonton panggilan. Artinya mereka ready 24 jam untuk mengatasi persoalan apapun. Iya. Jadi itu wajib kita apresiasi, dan juga kadang buat warga juga kalau memang kedatangan relawan pada saat musibah terjadi, musibah apapun, paling bagus memang saling bantu. Iya. Justru saling bantu ya, jangan dihalangi, karena percaya saja dengan adanya relawan, proses bantuan itu akan semakin cepat, baik dari sisi koordinasi maupun dari sisi teknis. Ada jargon? Aja dronnya apa itu Pak? Apapun masalahnya damkar solusinya. Wes, apapun masalahnya, damkar solusinya. Soal cinta, soal warisan. Oke, terima kasih Pak Kadis waktunya, Bang Jokis. Mbak Karen, terima kasih sudah mampir di Media Kaltim. Semoga kita punya waktu untuk ngobrol-ngobrol di sesi berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Oke. Pak Kadis. Ya. Terima kasih Bang Jokis. Siap. Terima kasih.